Flu yang merebak di sejumlah negara di Asia, pemirsa tentu mengkhawatirkan masyarakat di tanah air. Apakah kemudian wabah flu ini akan berpotensi menjadi pandemi seperti 5 tahun lalu? Kita segera berdiskusi bersama dengan dokter spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mbak Erlina Burhan, selamat siang. Selamat siang. Mbak Erlina, sehat dengan Agung di sini, Mbak Erlina. Terima kasih sudah Agung berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Gimana Mbak Erlina melihat perkembangan penyebaran virus influenza di Taiwan dan Jepang saat ini? Yang tentu ini mengkhawatirkan dan kemudian juga menjadi sorotan karena ada beberapa artis begitu ya, yang juga bahkan sampai meninggal dunia akibat flu dan juga pneumonia ini. Ya, baik. Jadi sebetulnya virus influenza ini bukan saja merebak di Taiwan atau Jepang, tapi juga di banyak belahan dunia, Amerika, Eropa, dan lain-lain, bahkan termasuk Indonesia. Data Indonesia juga menunjukkan bahwa akhir tahun, ya sampai Desember dan juga Januari ini, ya, kasus-kasus influenza itu terus meningkat. Ini tentu saja sesuai dengan karakter virus yang memang mudah menular melalui droplet, dan juga sebetulnya virus influenza ini bisa stabil di udara yang dingin. Nah, makanya akhir-akhir tahun kan udara dingin, dan juga terutama negara-negara seperti Eropa, Amerika, Taiwan, dan Jepang kan mereka mengenal musim dingin, maka virusnya akan banyak bersirkulasi. Ditambah lagi akhir tahun ini adalah libur panjang, sehingga orang kemudian bepergian, mobilisasi meningkat di mana-mana. Dan tentu saja kalau ada satu orang yang terinfeksi dengan influenza ini, kalau dia bepergian itu akan mudah sekali menularkan kepada orang sekitarnya, dan juga cara menularnya juga kan mudah sekali. Jadi kalau dari saya, yuk kita tetap waspada tapi jangan panik ya tentunya. Oke. Influenza ini sebetulnya bukan virus yang baru begitu ya. Ini sudah dikenal sangat lama begitu, tetapi gara-gara banyak temuan hingga yang menyebabkan kematian begitu ya, apalagi oleh tokoh-tokoh yang cukup prominen katakanlah demikian, ini memunculkan kekhawatiran warga. Apakah kemudian ini bisa mewabah seperti COVID, lalu kemudian vaksin COVID yang sudah ada juga yang sudah didapatkan masyarakat Indonesia sebelumnya juga kira-kira bisa ampuh atau tidak untuk penyakit ini? Ya, oke Agung, memang influenza ini bukan virus baru dan pernah menjadi pandemi. Dulu tahun 1918 kita menyebutnya dulu Spanish flu, dan ini pernah jadi pandemi. Kemudian juga tahun beberapa puluh tahun berikutnya, jadi potensi pandeminya ada. Akan tetapi kita harus ingat sebetulnya flu atau influenza ini ringan-ringan saja sebetulnya pada sebagian besar orang. Tapi karena kondisi tertentu zaman dulu yang tahun 1918 menjadi pandemi karena waktu itu kan lagi Perang Dunia Kedua, kondisi kesehatan dan imunitas masyarakat juga sedang buruk, jadi mudah menjadi pandemi. Saya kira dalam kondisi sekarang ini potensi pandeminya sih nggak tinggi ya, jadi saya nggak yakin akan jadi pandemi karena virus influenza ini. Dan apalagi kita sekarang sudah terbiasa kan dengan menjaga kesehatan, kita belajar dari pandemi COVID. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah banyak diketahui oleh orang, dan ini memang sangat ampuh karena melawan virus ini yang paling penting dijaga adalah sistem imunitas. Ya, dan pertanyaan tadi menarik juga, apakah orang-orang yang sudah divaksin dengan COVID itu akan terhindar dari influenza? Jawabannya tidak, karena vaksin COVID untuk virus COVID. Untuk influenza yang dibutuhkan adalah vaksin influenza. Jadi vaksin itu khusus untuk spesifik penyakit tertentu, jadi tidak ada perlindungan yang silang begitu ya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang penting adalah menjaga imunitas, karena dengan imunitas yang baik virus apapun bakteri itu akan dengan mudah akan bisa dieliminir oleh tubuh. Jadi kuncinya ya pada masyarakat, jagalah imunitas tubuh Anda dengan praktek perilaku hidup bersih dan sehat, jaga nutrisi yang seimbang, kemudian juga cukup istirahat, jangan stres, olahraga yang teratur, jangan merokok, ya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa mobilitas manusia tidak bisa dijaga, tapi yang kita bisa jaga adalah pada kelompok-kelompok tertentu. Siapa kelompok ini? Orang lansia di atas 65 tahun, apalagi kalau dia punya komorbid.
Kenapa? Karena dengan komorbid pada orang tua memungkinkan sistem imunnya turun dan mudah terinfeksi oleh virus terutama. Dan juga kelompok lainnya seperti anak di bawah 2 tahun, orang-orang dengan kondisi khusus seperti perempuan hamil contohnya, atau memang ada sakit bawaan yang memungkinkan sistem imunnya turun. Dan juga kepada orang yang sudah terinfeksi atau sedang terinfeksi influenza, saya minta untuk memakai masker agar menjaga orang di sekitarnya jangan tertular. Karena apa? Karena kalau Anda batuk, bersin, itu akan mengeluarkan droplet yang mengandung virus influenza. Dan juga pada orang-orang yang berisiko tinggi yang saya sebutkan tadi, jaga diri Anda juga, selain menjaga sistem imun, tapi kalau bepergian atau berada di keramaian, Anda walaupun sehat, pakailah masker. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan ya. Mbak Erlina, satu lagi, kalau Anda bergejala, saya tambahkan ya Agung ya, kalau Anda bergejala seperti yang disebutkan tadi, ada demam, nyeri otot, kemudian batuk pilek, itu adalah gejala-gejala influenza, sebaiknya Anda beristirahat, jangan bepergian. Dan bila ada satu nih yang saya ingin kalian semua waspada, kalau ada sesak nafas, artinya kemungkinan besar sudah menyerang jaringan paru, itu sudah terjadi komplikasi yang kita sebut sebagai pneumonia. Ingat ya, Sancai yang Meteor Garden itu atau Barbie Hsu itu meninggal bukan karena influenzanya, tapi karena komplikasi yang terjadi, yaitu pneumonia. Oke. Makasih banyak Mbak Erlina sudah berikan begitu banyak highlight, catatan-catatan, insight pada siang hari ini yang perlu kita waspadai. Tadi begitu ya, mobilitas mungkin agak sulit dicegah seperti yang Anda sampaikan, tetapi kita bisa lakukan tindakan preventif dengan berbagai cara yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Erlina. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, dokter spesialis paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Erlina Burhan. Oke, jaga kesehatan ya Agung. Makasih banyak Mbak Erlina, sama-sama.